Oke. Eh, Bab lingkaran nanti kita akan membahas tentang persamaan lingkaran itu seperti apa, kemudian ada kedudukan titik dan garis terhadap lingkaran, kemudian ada garis singgung lingkaran gitu ya. Nah, sebenarnya lingkaran itu gunanya buat apa sih? Nah, ini saya buat narasinya nih. Lingkaran itu banyak sekali ya di kehidupan kita sehari-hari ya. Kayak kalian kalau di arsitek nanti kalian masuk ke jurusan arsitek itu kan bangunan-bangunan yang unik model sekarang itu kan banyak yang unsur lingkaran-lingkarannya gitu ya, setengah lingkaran atau perempat lingkaran, nah berbau-bau lingkaran. Kemudian selain itu, nah sekarang kalian kan pasti berkaitan langsung dengan telepon seluler nih. Nah ini nih telepon seluler itu kan ada jaringannya ya, ada itunya sinyalnya ya. Nah itu ternyata bisa dilacak kalian berada di mana itu menggunakan apa sinyal yang dikirimkan oleh si telepon seluler tersebut. Nah kan nanti ada ini ya towernya ya tower si pemilik ini. Misalnya kalian eh, pakai Indosat. Nah, tower Indosat ada di mana? Nah, itu nanti ada radius berapa gitu kan. Nah, ini nanti untuk melacak posisi kalian ada di mana. Atau mungkin gempa ya. Nah, BMKG kalau misalnya nanti kalian tertarik mau apa mau bekerja di BMKG tuh tentang gempa, menganalisa gempa atau membuat alat untuk supaya bisa mendeteksi berapa hari atau mungkin 1 minggu sebelum kejadian gempa tuh kalian bisa mendeteksi, nah menciptakan alat mungkin, nah itu kan gempa itu kan juga berkaitan dengan yang berbau-bau lingkaran ya, gelombang tuh kalau kalian melempar batu di air gitu kan, nah terbentuk gelombang-gelombang gitu ya, nah ini lingkaran itu banyak kegunaannya. Nah, eh, yang paling kelihatan ya ini nih jam. Jam dinding itu pasti bentuknya lingkaran. Ada juga yang kotak, tapi kan di sininya pasti muternya lingkaran ya, ya kan? Koin, koin ada nggak yang kotak? Belum ada ya. Koin itu selalu bundar ya. Eh, mau uang luar negeri dalam negeri itu biasanya koin itu bentuknya bundar. Roda itu ada yang kotak ya? Ada yang kotak. Caranya susah tapi nggak bisa gelindingnya nggak bisa cepat. Nah yang cepat ya harus lingkaran gitu kan. Bahkan kancing baju kalian itu bentuknya mayoritas lingkaran gitu ya, ring. Nah kalau ringnya kotak ya susah masuk di jari ya karena jari kan eh, bentuknya silinder gitu kan. Oke, kemudian ini dulu sebenarnya kita belajar di lingkaran itu kompetensi dasar yang mau disasar itu apa sih? Nah, kalian nanti bisa menganalisa lingkaran itu secara analitik. Jadi analitik itu maksudnya apa Bu? Ya persamaan ya bentuk aljabar gitu. Kalau SMP kan kalian hanya menghitung apa? Menghitung luasnya, kemudian kelilingnya. Nah itu belum bukan analitik. Yang analitik itu nanti persamaannya apa, pusatnya di mana, jari-jarinya berapa, gitu ya. Posisinya di mana, begitu. Nah kemudian yang kedua menyelesaikan masalah yang terkait dengan lingkaran. Nah ini dia disinilah yang paling agak ribet nih karena variasinya macam-macam ya, banyak sekali. Oke, yang penting nanti secara analitik dasarnya kalian menguasai dulu. Nah ini tadi yang saya bilang. Kalau gempa itu kan kenapa bisa langsung terdetek di mana pusat gempanya gitu kan, kedalaman berapa, itu kan karena pusat gempa itu akan mengirimkan gelombang getaran gitu ya. Nah, sampai radius berapa. Nah, itu kan nanti apa? Semua akan berkaitan dengan lingkaran. Nah, kemudian ini tadi yang saya bilang BTS bukan BTS yang dari Korea ya. Nah, kalau misalnya di sini ada 3 tower nih, ini tower misalnya tower apa ya? Tower A, ini tower B, ini tower A, ini tower B, tower C. Nah, posisi kalian ada di mana? Ini nanti kelacak. Nah, pertemuan perpotongan antara dari tower A itu radius berapa, kemudian perpotongan dengan dari tower B itu radius berapa gitu ya. Nah, nanti
melacak, oh posisi anak ini ada di sini gitu ya. Oke. Kemudian, nah nanti di modul ini kalian akan mempelajari 3 bagian ya, 3 bagian kegiatan. Sebenarnya nggak sebanyak ini sih, kayaknya kok banyak banget sih, 4. Sebenarnya ini saya bagi-bagi supaya kalian lebih fokus. Yang pertama itu tentang persamaan lingkaran dulu. Kalian menguasai ini persamaan lingkaran karena dengan berbagai variasi ya. Variasi kalau ditanya ini diketahui ini gimana caranya. Kemudian yang kedua, kedudukan titik dan garis terhadap lingkaran. Nah, tentang kedudukan semua nih di kegiatan yang kedua. Kegiatan yang ketiga itu tentang persamaan garis singgung lingkaran. Nah, keempat itu kalau misalnya udah ada 2 lingkaran minimal ya, ada 3 lingkaran. Nah, kayak yang tadi tower tadi ada 3 tower, nah itu berarti ada 3 lingkaran gitu kan. 2 tower, 2 lingkaran, 4 tower, 4 lingkaran dan seterusnya. Oke, sekarang kita dari persamaan lingkaran dulu. Nah, ini nanti peta konsepnya ya. Di lingkaran nanti kita pertama membahas persamaan lingkaran dulu. Persamaan lingkaran itu ada 2 macam nih. Pusatnya di 0,0, pusatnya di 0,0 atau di A, B. Nah, ada 2 pusat. Ini sebenarnya kayak translasi ya. Kalau kalian ingat transformasi geometri kemarin, semester 1, nah ini pusatnya di 0,0 kita geser nih supaya pusatnya di A, B. Jadi pusat lingkaran ini nanti jadi matriks transformasinya ya, translasi terutama. Nah, T kan, translasi. Jadi-jadinya apakah berubah? Enggak, gitu kan. Karena translasi itu hanya menggeser benda gitu ya. Misalnya Gea dari rumah berangkat ke sekolah, hanya posisi Gea aja yang berubah gitu kan. Tapi ukuran Gea tetap sama, tingginya Gea tetap sama. Kemudian ini nanti yang di sini itu bisa jadi persamaannya dalam bentuk baku ya. Terutama di sini. Ini bentuk baku. Ada bentuk baku, maka ada bentuk umum gitu. Nah, kemudian kedudukan titik dan garis terhadap lingkaran ini berdiri sendiri. Kemudian ada persamaan garis singgung lingkaran, ini bagian ketiga. Nah, ini persamaan garis singgung lingkaran nanti yang akan kita bahas. Nah, nanti ada 3 macam persamaan garis singgung lingkaran nih. Nanti kalau diketahui melalui sebuah titik pada lingkaran. Nah, ini kan kita tahu pada lingkaran atau di luar lingkaran kan kita harus tahu ini dulu kedudukan ya, kedudukan titik terhadap lingkaran dulu, baru ke sini ya. Nah, kemudian yang ketiga kalau gradiennya diketahui, jadi ada 3 kemungkinan ya persamaan garis singgung itu ada 3 kemungkinan nih, titiknya pada lingkaran atau di luar lingkaran atau gradien diketahui. Nah, kemudian yang keempat itu kedudukan 2 lingkaran. Minimal 2 ya, ini bisa 3, bisa 4 dan seterusnya gitu. Oke, kita langsung ke persamaan lingkaran dulu. Di persamaan lingkaran ini nanti saya berharap kalian bisa membuat persamaan lingkaran. Mau pusatnya di 0,0 maupun di A, B gitu ya, dengan kriteria titik pusat diketahui, jadi diketahui. Ini yang paling mudah. Kemudian yang kedua, kalian bisa mulai mencari persamaan lingkaran yang memenuhi kriteria tertentu nih. Jadi kalian bisa ini analisa ya, analisa secara analitik nih kira-kira kalau jadi ini pusatnya sama jari-jarinya belum tentu diketahui nih di bagian yang kedua ya. Tapi kalian bisa menemukan nih pusatnya di sini, jari-jarinya di sini gitu ya. Jadi persamaannya kalian bisa buat. Karena kan kalau dalam kehidupan nyata langsung kan belum tahu ya, kasus itu kan bisa macam-macam gitu kan. Jadi supaya kalian terbiasa, oh berarti saya harus kemana, saya harus ngapain dulu gitu ya. Oke, kemudian yang ketiga, nah kalian bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan lingkaran. Ini persamaan lingkaran. Oke, sekarang kita masuk ke persamaan lingkaran yang pusatnya di 0,0 dulu. Kalau kalian punya sebuah lingkaran, kemudian pusatnya di 0,0 gitu ya, jari-jarinya adalah R. Nah, ini R. Maka kita akan mencari rumusnya apa sih sebenarnya. Nah, kalau ini yang disebut lingkaran, teman-teman,
yang disebut lingkaran itu yang ini ya. Yang di ini itu apakah berupa benda? Bukan, ini berupa kumpulan titik-titik ya. Jadi apakah di sini lingkaran? Bukan, ini bukan lingkaran. Jadi benar-benar di garis melengkung itu ya. Jadi lingkaran itu, nah ini definisinya nih. Lingkaran itu merupakan tempat sama terhadap suatu titik tertentu. Nah ini definisi lingkaran. Jadi nanti kalau kalian ditanya lingkaran itu apa, nah kalian bisa menyebutkan gitu ya. Lingkaran itu adalah tempat kedudukan titik-titik. Nah berarti kan ini ya. Tempat kedudukan titik-titik pada bidang yang berjarak sama. Nah berjarak sama itu berarti R-nya ya. Nah ini dari sini ke sini kan selalu R terhadap suatu titik tertentu. Nah, titik tertentu ini titik nol ini, titik pusatnya gitu ya. Jadi berjarak sama, ini adalah R. Titik tertentu ini adalah pusat. Jadi, kalau ditanya persamaan lingkaran, minimal kalian harus punya pusat lingkaran sama jari-jarinya. Ini dua hal yang harus dipunyai kalau ditanya persamaan lingkaran, gitu ya. Jelas ya? Oke, nah sekarang kita mau cari rumusnya nih. Rumusnya apa? Nah, kan ini ada lingkaran ya, pasti kita mengambil sebuah titik nih pada lingkaran ya. Titiknya harus pada lingkaran garis yang melingkar nih. Misalnya di sini koordinatnya adalah X, Y gitu. Nah, berarti kita membuat segitiga siku-siku ya. Nah, kita proyeksikan titik P ke sumbu X, berarti jatuhnya di Q ya. Titik Q itu adalah hasil proyeksi titik P ke sumbu X. Nah, berarti PQ sama OQ itu mereka tegak lurus ya. Mereka tegak lurus karena Q itu hasil proyeksi titik P. Oke. Karena dia siku-siku di Q, perhatikan segitiga OQP gitu ya. Berarti kita bisa menggunakan rumus Pythagoras di sana, ya kan? OP itu sejauh R. Nah, kalau P itu X, Y, berarti jarak P ke Q itu adalah apa? Mika, jarak P ke Q itu sejauh apa? Mika, jarak P ke Q apa? Kalau apa? Titik P itu koordinatnya X, Y. Oke. Ya. Titik Q itu adalah hasil proyeksi titik P ke sumbu X. Oke. Nah, berarti jarak P ke Q berapa? Satuan. Berapa, ayo? Lihat aja di gambar. Kelihatan. Kelihatan ukurannya. Apa ya? Ini saya hapus deh. Nah, ke Q itu tinggi segitiganya, Bu? Tinggi segitiga. Tinggi segitiga, iya. Berapa tuh? Ini kan O ke P itu R ya. Oke. P ke Q, karena ini siku-siku. Nah, koordinat titik P itu adalah X, Y. Berarti P ke Q adalah sejauh apa? O ke Q, Bu. Beda dong. O ke Q apa? Kalau O ke Q apa? Sejauh berapa satuan? Ini bukan segitiga sama kaki X. loh ya. Nah, betul-betul. O ke Q X. Berarti P ke Q Y. Kenapa? Karena titik P itu X. Bisa ya? Nah, ini berlaku rumus Pythagoras. Berlaku rumus Pythagoras. Nah, rumus Pythagoras itu apa? Sisi siku-siku dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Ya udah, ini udah dapet nih persamaan lingkaran. Ini persamaan lingkaran yang pusatnya di 0,0 berjari-jari R. Jadi persamaan lingkaran nggak ada rumus baru ya teman-teman ya. Dia dari rumus Pythagoras. Kenapa? Karena lingkaran itu pasti ada unsur segitiga siku-sikunya, ya enggak? Nah, nanti ada kaitannya juga dengan trigonometri. Ingat nggak saat membuktikan rumus sin alfa plus beta, kan kalian juga pakai
lingkaran, kemudian segitiga siku-siku gitu ya, di mana di sini alfa gitu kan, kemudian bikin lagi misalnya segitiga ke sini nih misalnya, ini sudutnya min beta misalnya. Nah nanti dari sini kalian ketemu rumusnya, rumus trigonometri yang sin alfa plus beta, sin alfa min beta gitu ya, atau cosnya. Nah jadi mereka nyambung semua ya teman-teman ya. Maka matematika kalian belajarnya jangan parsial per bab, karena babnya itu ternyata nyambung semua. Oke, inilah rumus persamaan lingkaran kita yang pusatnya di 0,0 dan jari-jarinya R. Oke, jadi nggak ada rumus baru ya. Ini adalah rumus Pythagoras yang selama ini kita pelajari. Tapi kalau rumus Pythagoras itu kan konsepnya adalah sisi siku-siku kuadrat ditambah sisi siku-siku yang lain kuadrat sama dengan sisi miring kuadrat gitu ya. Nah, di sini sisi miringnya adalah radiusnya, radius lingkaran kita gitu. Nah, kalau misalnya kita ditanya apakah x kuadrat min y kuadrat sama dengan 5 ini persamaan lingkaran? Nah, ini persamaan lingkaran bukan. Kinan ini persamaan lingkaran bukan. Karena kenapa? Karena minus apanya? Oke. Jadi ini bukan persamaan lingkaran. Persamaan lingkaran koefisien x kuadrat itu 1, koefisien. Nah, padahal di rumus kita Pythagoras itu x kuadrat sama y kuadrat harus sama. Oke, jelas ya? Oke. Nah, berarti kalau misalnya saya punya soal 4x kuadrat plus 4y kuadrat sama dengan 8. Ini jari-jarinya berapa? Persamaan lingkaran ini dengan jari-jari berapa? Pusatnya jelas di 0,0. Jari-jarinya? Jari-jarinya berapa ya? Jari-jarinya berapa kira-kira, Briel? Berapa, Briel? Halo, Briel. Berarti ini saya nyari X-nya ya, Bu? Gimana? Berarti ini saya nyari X-nya ya, Bu? Nyari X, jari-jari yang gimana? Coba kamu perhatikan rumus persamaan lingkaran yang pusatnya di 0,0. Jari-jarinya yang mana, Briel? Yang ini, Briel nih. Saya stabilo tuh. Iya kan? Tapi di situ R kuadrat. Oke. Nah, berarti kalau saya punya persamaan 4x kuadrat plus 4y kuadrat sama dengan 8, berarti jari-jarinya berapa ya? Briel? Berarti bagi 2 semua ya, Bu? Atau kalau 2, 4. Nah, betul sekali. Harus koefisien x kuadrat dan y kuadrat harus tunggal dulu, baru ketemu r kuadrat. Gitu ya, Briel ya? Oke, Bu. Oke, berarti jadinya X, belum ganti. Bentar, ambil. Jadinya X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan berapa jadinya, Biel? Sama dengan 2. 2. Jadi R-nya berapa? Berarti R-nya akar 2. Ya, betul sekali. Jari-jarinya akar 2. Gitu ya, teman-teman ya. Bisa ya? Oke, sekarang kita lanjut. Nah, ini ada soal nih. Kalau misalnya kalian ditanya, kalau ini tadi persamaan lingkarannya udah ada ya, kita mencari jari-jarinya. Kalau yang contoh 1 nih, tentukan persamaan lingkaran yang pusatnya di 0,0 dan berjari-jari 3 akar 2. Nah, ya udah. Yang penting kalian yang penting kalian tulis dulu rumusnya nih kalau pusatnya di. Nah, ini jari-jari itu R. Ya apapun yang kita ganti cuman R-nya aja. Jadi 3 akar plus Y kuadrat sama dengan 3 akar 2 dikuadratin. Berapa ya, Karita ya? 3 akar 2 dikuadratin. 18 ya? 18. Ya udah, ini jadi nih. Nih. Oke, jelas ya? Nah, sekarang yang agak mikir yang B nih.
Melalui sebuah titik. Nah, berarti tadi yang saya bilang apa? Kalau ditanya persamaan lingkaran, pastikan ada pusat sama jari-jari. Minimal ada dua hal itu. Di soal yang B ini apa? Pusatnya udah ada, jari-jarinya juga ada. Dia cuma dikatakan melalui titik 2,-3. Nah, kalau ketemu soal seperti ini titik ini dilalui. Artinya kan lingkaran kan 0,0 nih. Kemudian titik itu ada di lingkaran ini ya, di salah satu titik pada garis lengkung ini. Nah, artinya apa? Oh, ini jadi X dan Y. Kenapa, Bu? Nah, kita kembali lagi ke rumus kita tadi nih. Titik P itu pada lingkaran kan, koordinatnya adalah X, Y, begitu. Nah, berarti karena 2,3 ini dilalui oleh lingkaran, berarti dia fungsinya adalah sebagai X dan Y. Nah, berarti persamaan lingkaran kita yang pusat R kuadrat. Nah, ini berfungsi sebagai X dan Y. Ya udah jadi 4 tambah 9 sama dengan R kuadrat. Oh, R kuadratnya 13. Ya udah jadi kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 13. Dah jadi. Gitu? Jelas, teman-teman? Apakah bisa ikutin? Indah? Jelas ya? Oke, jadi nanti pahami benar-benar ini yang diketahui apanya ya, gitu ya. Jadi supaya kalian nggak nyasar kemana-mana. Oke, sekarang yang C. Yang C, dia pusatnya tetap di 0,0. Nah, menyinggung garis X sama dengan min 4. Jari-jarinya dari mana ya? Nah, kalau kalian ketemu soal yang seperti ini, gambar aja dulu. Bikin koordinatnya nih. Ini X, ini Y. Nah, kemudian ini 0,0 di sana. Itu X dan Y. Garis X sama dengan min 4. Oh, dari 0 ke kiri ya, karena X min 4. Ingat saat kalian belajar transformasi geometri, pokoknya X itu bergerak ke kanan ke kiri, Y itu ke atas bawah ya. Kalau X minus berarti dari 0 ke kiri. 1, 2, 3, 4. Garis ini mau disinggung lingkaran yang pusatnya di 0,0. Nah, ya udah lingkaran kita pasti ke sana. Teng. Ngenain aja ya. Nah, ke sana. Teng. Oh, oke, berarti ini sebagai R-nya. Apakah paham, teman-teman? Jadi R-nya berapa nih? Sama dengan R-nya berapa gitu. Gitu? Cari-carinya berapa? Saya R ya. R berarti 16. R-nya. Oh, 4. Bukan R kuadrat ya. Oke. Nah, jari-jarinya udah dapet, ya udah berarti ini persamaannya adalah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4 kuadrat ya. Ingat Bu, kenapa nggak minus? R itu radius ya, radius itu jarak dari suatu titik ke titik tertentu. Nah, itu nggak mungkin minus. Nanti kalau R-nya lingkaran yang R-nya negatif, ya lingkarannya kayak apa ya? Nggak ada. Jadi minimal 0 aja nggak ada ya. Kalau R-nya 0 berarti berupa titik. Jadi harus positif. Ya udah, berarti X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 14. Jadi paham sampai 3 model soal persamaan lingkaran pusatnya di 0,0? Silakan kalau ada pertanyaan, teman-teman. Mumpung masih awal-awal, kalau ada bagian yang nggak jelas, segera ditanyakan. Boleh nanya? Boleh, Kinan apa? Jadi kan yang bentuk umumnya itu kan harus koefisiennya sama kan ya Bu? X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Kalau misalkan ada soal gitu, misalkan min X kuadrat, min Y kuadrat, terus min itu kira-kira. Nah, oke. Bu, kalau ternyata min X kuadrat, min Y kuadrat sama dengan 5 gitu ya? Iya, Bu. Apakah ini lingkaran? Ini sebenarnya persamaan lingkaran, tapi radiusnya nggak ada. Kinan, kenapa? Ya positif kan X kuadratnya, jadi X kuadrat plus Y kuadrat. Akar dari min 5, I akar 5 dong, imajiner ya, akar plus imajiner. Oke, jadi akar 5 dikali I. Nggak ada Kinan. Jadi kalau ini mau min, maka ini harus min 5. Oke, Kinan, jelas ya? Oke, Bu. Oke, jadi mau min mau plus, kalau asal koefisiennya sama, dia berupa lingkaran. Asal lagi nanti yang konstantanya
setelah kita kali min 1, konstantanya nggak minus ya. Karena R itu nggak mungkin minus. Oke. Ada lagi pertanyaan? Cukup ya? Oke, kita lanjutkan sekarang ke yang pusatnya di A, B ya. Nah, saya lanjutkan nih. Kalau pusatnya di A, B, persamaannya jadi apa? Nah, sebenarnya geser aja ya, bentar. Kalau kita punya lingkaran tadinya di 0,0 nih, misalnya ini 0,0 ya. Kemudian ini 1. Kemudian kita geser nih. Ini kita mau translasi ke 2 min 1. Nah, jadi ini kita translasi nih. Supaya pusatnya 0,0 bergeser ke 2, 1. Oh, 2 itu X ya. Berarti ke kanan 1 langkah, ke bawah 1 langkah. Nah, berarti pusat ini kita geser ke kanan 1, 2. Nah, ini kemudian ke bawah karena min ya, ininya ya. Ke bawah 1 langkah. Ini berarti posisinya ini min 1. Nah, di sini stopnya. Ini pusat baru. Nah, lingkaran kita jadinya di sini. Nah, ini lingkaran yang pusatnya sekarang di 2,1. Jadi pusat lingkaran ini adalah matriks translasinya dari persamaan lingkaran yang awalnya gitu ya. Nah, kalau secara secara geometrinya di sini, ini adalah gini. Tadi titiknya di sini, sekarang dia ada di A, B. Nah, berarti kan tadi kalau kita mencari persamaan yang tadi pusatnya di 0,0 kan kita memakai Pitagoras ya. X kuadrat gitu kan, X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat gitu kan. Nah, di sini X kuadratnya bukan X lagi, tetapi si jarak ini nih, jarak ini kita mau cari nih, berarti dia adalah E, ini adalah X dikurangi A. Nah, maka di sini jadilah sama. Kemudian di sini jarak ini adalah ini si Y. Nah, dia adalah Y dikurangi B. Gitu. Nah, kemudian ini kita masukkan, ini adalah Y min B ya. Masukkan ke rumus Pitagoras, Y min B kuadrat sama dengan radiusnya nggak berubah, ya kan? Yang ini tadi radiusnya 1, ini juga tetap 1 gitu kan, 1. Di sini juga 1R. Nggak berubah gitu ya. Seperti tadi tuh ya, dari rumah ke Gonzaga cuman pindah posisinya doang gitu kan, ditranslasi gitu kan, bergeser doang, tapi ukurannya nggak berubah gitu. Maka jari-jarinya nggak berubah gitu ya teman-teman. Nah, ini adalah persamaan lingkaran dengan pusat di A, B. Nah, ini perhatikan, ini min ya teman-teman rumusnya. Jadi kalau pusatnya minus berarti di sini jadi plus ya. Oke. Dengan jari-jari dan jari-jari R. Jari-jarinya tetap sama. Hanya beda pusatnya ya. Oke. Sekarang kita ke contoh soal. Nah, teman-teman kalau misalnya ini namanya bentuk baku. Bentuk baku. Bentuk umumnya seperti apa, Bu? Nah, sebenarnya bentuk umumnya itu kalau bentuk baku dijabarkan ya, bentuk baku dijabarkan itu menjadi bentuk umum. Nah, kita cari bentuk umumnya ya. Dia menjadi ini dijabarkan. Dia menjadi X kuadrat A kuadrat plus Y kuadrat min geser dulu ya. Sampai mana? Y kuadrat min 2BY plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Oke, kemudian ciri persamaan lingkaran itu adalah dia punya X kuadrat sama Y kuadrat. Oke, kita dekatkan. X kuadrat ditambah Y kuadrat min 2AX geser ke belakang, kemudian yang min 2 kuadrat plus B kuadrat min R kuadrat sama dengan 0. Nah, teman-teman, ini adalah persamaan bentuk umum. Nah, kita misalkan, kita andaikan min 2A kecil, itu adalah B besar. Kemudian A kuadrat itu adalah C besar. Nah, ini bisa berubah menjadi persamaannya menjadi X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Inilah yang disebut persamaan bentuk umum ya. Ini
bentuk umum persamaan lingkaran. Persamaan lingkaran. Nah, gitu. Jadi, bedanya bentuk umum sama bentuk baku itu adalah kalau bentuk baku itu dari rumus aslinya, ya. Jadi, dia masih kelihatan pusatnya sama jari-jarinya, gitu ya. Jadi kalau nanti soalnya disajikan dalam bentuk baku, kemudian ditanya jari-jarinya sama pusatnya, kalian udah langsung ambil aja angka-angkanya gitu ya. Tapi nanti kalau soalnya udah dijabarkan nih dalam bentuk x kuadrat plus y kuadrat plus ax plus b plus c sama dengan 0 nih, oh ini berarti bentuk umum. Kalau ditanya pusat sama jari-jarinya, nah kalian harus ubah dulu atau pakai rumus gitu ya. Nah ada rumus lagi. Atau kalian kembalikan lagi ke bentuk bakunya supaya ketemu pusat sama jari-jarinya. Oke, adakah pertanyaan teman-teman tentang persamaan lingkaran bentuk pusatnya di A, B? Belum ya, masih aman ya. Jadi rumusnya itu cuman pusatnya di 0,0 kita translasi. Matriks translasinya adalah A, B. A, B itu adalah sebagai pusatnya gitu ya. Atau ya ini tadi pakai Pythagoras ini tadi ya. Tetapi X-nya itu berubah menjadi X min A, Y-nya berubah menjadi Y min B. R-nya tidak berubah. Oke, sekarang kita lihat contoh soalnya. Nah, ini dia. Contoh soal yang pertama, kalau pusatnya di A, B ya, ini pusatnya. Ini A, ini B. Pokoknya kalau kalian ketemu berpusat, pasti dia jadi A dan B ya. Jangan pernah dia jadi X dan Y. Nanti ketukar-tukar. Nah, kemudian yang tipe pertama, berjari-jari 5. Oke, tulis dulu persamaan lingkaran ini. X kuadrat sama dengan R kuadrat. Oke, AB masukkan, R masukkan gitu ya. Jadi kalian nggak mencari X ya. Ini masukkan aja X min 3 jadi plus 3 ya. Nah, karena di sini min A-nya jadi karena di sini rumusnya kan 5 kuadrat, jangan lupa ya, 25 ya. Nah, X plus 3 kuadrat. Udah jadi ini bentuk baku ya. Kalau dia nggak di soal nggak meminta nyatakan dalam persamaan bentuk umum, ya udah kayak gitu aja udah selesai gitu ya. Kemudian yang B, melalui. Nah ingat tadi melalui itu berarti jadi X dan Y ya. Nah berarti tulis dulu rumusnya X kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah X-nya 2, Y-nya 3, A-nya min 3, B-nya 5. Masukkan aja semuanya. 2 plus 3 kuadrat ditambah 3 min 5 kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah dari sini kita dapat R kuadratnya gitu ya. 5 kuadrat 25, 2, 4 sama 29. Ya udah, ini tinggal masukkan lagi ke rumusnya jadi gitu kan. Nah, ini dia nih. Begitu. Apakah perlu Bu cari R-nya? Kalau nggak ditanya ya udah R kuadrat aja gitu ya, teman-teman ya. Kalau ditanya R-nya nah baru harus diakar. Akar 29 itu R-nya ya. Tapi kalau R kuadrat ya udah 29. Oke, kemudian yang ketiga, menyinggung sumbu Y. Nah, kalau ini digambar dulu. Kalau misalnya kalian masih agak bingung ya. Nih, ada gambarnya. Sumbu Y disinggung. Oh, sumbu Y yang tegak ini Y ya. Tadi pusatnya min 3,5. Kita posisikan dulu nih pusatnya. Kemudian yang disinggung sumbu Y. Oh, berarti radiusnya itu dari pusat ke sumbu Y gitu ya. Oh, berarti berapa nih? 3R. Jangan min 3 ya. Radius itu selalu positif. Nah, kalau nanti soalnya menyinggung sumbu X, berarti ke sana ya, teman-teman ya. Nah, kalau menyinggung sumbu X, berarti radiusnya yang ini nih, R-nya berapa? 5, gitu ya. Jadi kebalik ya, teman-teman ya. Dari pusat menyinggung sumbu Y, maka X-nya pusat itulah yang sebagai jari-jari. Tapi dimutlakin ya, positif. Tapi kalau lingkaran kita akan menyinggung sumbu X, maka dari pusat ke sumbu X itu adalah Y-nya yang kita pakai, yang sebagai jari-jarinya. Tapi dimutlakin. Gitu. Ya sudah, jadi R kuadrat 9. Nah, ini persamaan. Apakah jelas teman-teman? Contoh soal yang kedua itu tentang pusat lingkaran di A, B. Oh, ada yang kelempar. Siapa kelempar ya? Saya kurang tahu deh Bu, saya coba lihat dulu.
Apakah ada pertanyaan, teman-teman? Ferrer, jelas? Mau nanya Bu, Ya, apa, Ferrer? itu yang tadi yang C itu Ya, C. menyinggung sumbu Y. Mm-mm. Itu berarti dapat jari-jarinya tuh dari radius yang -3 itu ya Bu? Tapi dipositifkan jadi 3 ya, karena radius nggak mungkin negatif ya. Dari Oke X Bu. ya. Kalau sumbu Y yang disinggung, maka X-nya pusat yang jadi jari-jari. Logikanya karena kan kalau titik nih, misalnya pusatnya di sini nih 2,2 ya, jangan gampang. 3,2 nih. Ini pusat nih. 3 berarti jari-jarinya yang berapa, Ferret? Berarti Yang 3 berarti kan ini 1, 2. Oke, jelas? berarti tadi selalu yang X ya Bu? Yang X kalau yang disinggung sumbu Y, justru X-nya yang jadi R. Tapi kalau menyinggung sumbu X, ya sumbu X, nah maka yang jadi jari-jarinya itu justru Y-nya. Nah, ini R-nya. Oke, jelas, Ferret? Jangan balik-balik ya. Oke. Nah, kalau misalnya saya punya nih, pusatnya di -1, satu nih, menyinggung garis X sama dengan 3. Nah, R-nya berapa nih? Ferrer. Coba ya Ferrer dulu nih. Pusatnya di -1, pusatnya di -1,1. Terus garis yang mau disinggung X sama dengan 3. Berarti yang jadi jari-jarinya berapa nih? Berapa, Ferrer? Berapa? Maksudnya yang menyinggung garis X sama dengan 3 apa Bu? Ini bukan sumbu lagi, tapi garis X sama dengan 3 yang disinggung. Kayak yang ini tadi, Ferrer. Mana tadi ya? Kok hilang? Bentar. Tuh. Nih, kayak ini tadi, Ferrer. Nih, kalau yang disinggung, mana sih tadi? Nih, kalau tadi yang mau disinggung adalah garis X sama dengan -4. Nah, X sama dengan -4 di sini nih. Ini X sama dengan -4. Yang disinggung. Oke? Jelas? Nah, sekarang kita kembali lagi ke sini. Kalau di soal baru kita itu yang mau disinggung garis X sama dengan 3. Nih, pusatnya di -1,1, Ferrer. Berarti ke kanan ya Bu? Betul, karena positif ya. Positif 3, berarti ke kanan, dari 0 ke kanan. Ini 0, ini sumbu Y. Berarti jari-jarinya berapa? Ayo. Jadi yang 4-nya tuh min ya Bu? 4-nya min. Tadi makanya ke kiri kan? Iya. Tapi ini X sama dengan 3 positif. Berarti -1. R-nya -1, yakin. Kan -4 kan Bu? Terus ke kanan. Bukan -4, ini garisnya beda lagi, Ferret. Garis yang kita pakai bukan X sama dengan -4, tadi beda lagi. Sekarang X sama dengan 3. X sama dengan 3 di mana? Ke kanan kan dari 0, 1, 2, 3 di sini nih. Kita bikin dulu garisnya nih, garisnya. Nah, garis ini nanti -1,1. Nah, radiusnya berapa? Berarti 7 ya Bu? Kok 7? Jauh banget. Ini belum Ferret nih. Kita mengikuti tegak lurusnya ke sana. Karena jari-jari itu harus ini ya. R-nya 4 ternyata, Ferret. 4 dari mana sih, Bu? Ini loh. 3 ini ditambah X-nya si titik pusat. Tambah ya, karena dia ini dimutlakin dulu ya. Oke, Ferrer, itu kalau secara analitik bukan secara geometri. Tapi mending pakai gambar aja deh biar kelihatan. Nah, nanti lingkaran kita kayak gini nih, Ferrer. Nah,
Mana ya, nah kayak gitu. Kebayang, Ferrer? Saya masih bingung yang satunya, Bu. Yang satu di kiri itu. Oh, ini kan pusatnya di min 1. Dia mintanya min 1,1 pusatnya. Ini udah soalnya nih, Ferrer. Oh, oke. Jadi soalnya itu pusatnya di min 1,1, kemudian dia mintanya menyinggung dari X sama dengan 3. Gitu ya. Digambar aja dulu ya. Oh, itu X itu min 1 ya, Bu? Karena dia terus di saya 4. sebelah kirinya. Karena dia di kirinya 0 kan? Iya, ya. Jadi Oh, 1 tambah 3 ya, kemudian. betul. Saya lihat aja, Bu. Saya lihat. Oke. Ya. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Pastikan kalian paham Bu ya dari awal supaya nanti nggak bingung lagi. Karena ini kesana pasti soalnya udah mulai kompleks gitu. Jadi jangan sampai ketimbun nih ya. Jadi dari awalnya kalian harus sudah paham beneran. Baru nanti kalau dikomplekskan sedikit itu kalian masih ngerti nih urutannya gitu ya. Tapi kalau tiba-tiba langsung kompleks pasti langsung jet lag ya. Silakan. Apakah ada pertanyaan lagi? Dante, ada pertanyaan? Jos? Bu, saya mau ada pertanyaan. Apa? Yang apa namanya? Yang R sama dengan 3 yang di kanan ini, Bu. Itu sama itu yang maksudnya posisi 3,2 itu saya belum. Ini maksudnya itu buat apa ya? Oh, ini nih misal. Ini soal baru nih, misal andai. Ini andai ini sebagai pusat baru. Misalnya kita punya pusat baru nih 3,2, kemudian diminta menyinggung sub Y, maka radiusnya berapa? Ya 3. Kalau misalnya pusatnya di 3,2 lagi nih, menyinggung sub X, oh radiusnya 2. Gitu. Oke. Ada lagi? Ini ada 2 yang kelempar. Udah ya, paham ya? Oke, nanti sambil kalau kalian menemukan pertanyaan, segera ditanyakan ya. Jangan nunggu ditanya dulu. Oke, nih teman-teman, yang bentuk umumnya tadi adalah jabaran dari bentuk baku ya. Nih, dari bentuk baku kita jabarkan bla 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 bla, ketemu bentuk umum. Nah, dari sini nanti kalian ketemu rumusnya nih. Kalau misalnya nanti ditanya jari-jari sama pusatnya nih, kalian boleh menggunakan nih. Nah, tadi kan ini yang kita misalkan tadi A itu adalah min 2 A kecil ya. Nah, padahal pusat itu kan A kecil, B kecil. Nah, berarti kita mau cari A kecil ini sebenarnya apa? Oh, ini berarti dibagi min 2 ya, berarti min setengah A besar. Kemudian B kecilnya apa? Nah, tadi B besar itu adalah min 2 B kecil. Berarti B kecilnya adalah min setengah B besar gitu ya. Ya udah, ini pusat lingkarannya adalah min setengahnya dari A besar, min setengahnya dari B kecil. Kemudian jari-jari. Nah, tadi ini serombongan ini kan sebagai C. Jari-jari kan R. Berarti ini semua pindah luas ya. Kita mencari R sama dengan O karena kuadrat berarti diakarin ya. Ini kok ketumpuk ya. Berarti R itu adalah ini aja. Akar dari, nah ini kan A kecil kuadrat kan. Nah, A kecilnya kan min setengah A besar nih. Dikuadratkan jadi 1/4 A kuadrat, kemudian B kecil juga dikuadratkan, min setengah B besar dikuadratkan, berarti 1/4 B kuadrat, kemudian min C aja udah di akar, gitu ya. Nah, sekarang tentukan pusat dan jari-jari persamaan ini, ya udah di ini ya, masukkan ke rumus Bu. Kalau misalnya nanti lupa rumus, kemudian rumusnya ketimbun, harus cari-cari kan susah nih. Ada nggak alternatif cara beda selain pakai rumus? Nah, saya ajarin yang pakai kuadrat sempurna ya. Kalau misalnya siapa tahu kalian punya kelemahan yang sama kayak Bu Helen tuh, kalau rumus tuh suka puyeng, ini bedain ini rumus apa, itu agak susah. Kadang kalau harus baca dulu. Nah, caranya adalah gini, pakai menentukan pusat dan jari-jari lingkaran bentuk umum gitu ya. Menentukan pusat dan jari-jari lingkaran dari
bentuk kan tulisannya tidak menggunakan kuadrat sempurna. Nah, caranya gimana? Nah, ini kita ambil yang contoh pertama tadi ya. X kuadrat tambah min plus sama jari-jarinya dengan cara kuadrat sempurna nih. Caranya gimana? Nah, yang X sama X dijadiin satu. Jadi X kuadrat min 6X, kemudian yang Y sama Y jadiin satu. Plus Y kuadrat plus 8Y. Konstantanya kita. Nah, kemudian ini supaya jadi kuadrat sempurna, gimana caranya? Nah, ini jadikan untuk kuadrat sempurna nih. X min 3 dong, kuadrat, benar nggak? Coba kita jabarkan. X min 3 di kuadrat. Plus 9, Bu. Juga ada 9 ya udah tambahin di sini ke 9. Tapi di sini juga tambahin 9 supaya balance ya. Kanan kiri ditambah dengan angka yang sama, itu tidak mengubah persamaan. Gitu. Tapi dia menjadi bentuk kuadrat sempurna. Bu, kenapa ini menjadi 3? Dari mana? Caranya gimana? Nah, kalian ingat nih. Saat kalian punya bentuknya menjadi plus A kuadrat, ada 2-nya nih. Nah, masuk ke sini menjadi setengahnya ya kan? Bukan 2A lagi, tetapi setengah A nih masuk ke sana, ya kan? Kok setengah A. 2A dibagi 2 gitu kan, jadi 1 kan? Tadinya 2A, sekarang menjadi 1A. Oh, berarti di sini 6, berarti menjadi 3. Tapi minnya selalu ikut ya. Nah, berarti ini min 6 dibagi 3. Jadi, bagi 2, 3 dong. Sekarang yang satunya. Plus. Sekarang yang ini, berarti dia menjadi Y plus 4 dong, kuadrat. Nah, kita jabarkan lagi nih. Kuadratkan itu adalah X plus 16. Bu, nggak ada 16. Oke, tambahin 16. Yang ini juga tambahin 16. Gitu. Jadi sama dengan, ini tinggal hitung aja nih, 16 betul ya. Ini adalah bentuk baku. Dari sini ketahuan nih pusatnya di 3,-4 ya. Oke, rumusnya adalah X min A kuadrat plus Y min B kuadrat. Oh, karena di sini plus berarti B-nya minus. R-nya adalah akar 9 nih, 3. Oke? Apakah jelas, teman-teman? Pakai kuadrat sempurna? Bisa ya, nanti kalian tinggal pilih. Boleh pakai rumus, boleh pakai kuadrat sempurna ya. Saya nanti tidak memaksakan kalian harus pakai kuadrat sempurna. Ini hanya alternatif kalau misalnya ada dari kalian yang Bu ribet kalau ngafalin rumus, biar nggak terlalu banyak rumusnya gitu ya. Oke, kita ke soal yang, nah kalau pakai rumus mah tinggal masuk ke ini. Oh, ini kuadrat sempurna juga. Kalau pakai rumus nih yang B, kalau kalian ketemu soal yang kayak yang B ini, perhatikan tadi yang saya bilang koefisien kalau pakai rumus koefisien X kuadrat Y kuadrat, kalian bisa pakai rumus ini, mana A besar, mana B besar, mana C besar, itu kalau kalian bagi 4 dulu ya. Jadi pastikan koefisien X kuadrat dan Y kuadrat tunggal. Nah, ini harus dibagi 4 dulu nih, bagi 4. Maka ketemunya, nah kalau X kuadrat Y kuadrat udah tunggal, maka ini nilai A besarnya adalah min 20. B-nya ada 3, C-nya yang ini. Gitu ya. Nah, tinggal masukkan ke rumus. Bu, kalau pakai kuadrat sempurna juga ya. Kita geser ke sini. Kalau kita pakai kuadrat sempurna, kita juga ambil yang X kuadrat tambah Y kuadrat min 20X plus 3Y plus 265 per 4 ya, yang sudah tunggal nih koefisien X kuadrat dan Y kuadrat. Nah, sama kayak tadi, X kuadrat sama min 20X didekatkan. Ditambah Y kuadrat sama 3Y deketin. Kemudian yang ini pindah ruas, min 265 per 4. Oke. Sekarang tinggal mengubah ke bentuk kuadrat sempurna ya. Caranya kayak tadi nih. Ini setengahnya ya. X min 10 kuadrat. Oh, 10 kuadrat itu 100. Ini tambah 100. Sekarang Y kuadrat plus 3 nih. Y plus Bu 3. Ya udah 3 bagi 2 aja. Nah, 3 bagi 2. Di sini kita tambah 9 per 4. Ya udah, ini tinggal hitung. 9. 265 dikurangi 9 berapa, Brito? 250 berapa? Berapa, Bu? Jadi berapa? Coba di 265 dikurangi 9.
265 dikurang 9. berarti itu tinggal 250 oh ya 56. ya benar. Oke. Per 4 ya ditambah 100. Nah, 256 dibagi 4 berapa? 64 Bu. Maksudnya min 64. Ya. Oh, Min min 64. Min 64. 64. Kok 100. Oh, salah. X min 10 kuadrat plus Y plus 3/2 kuadrat sama adalah di 10, min 3/2. Jari-jarinya adalah 6 ya, akar 30. Nih. Itu kalau pakai cara kuadrat sempurna ya, teman-teman ya. Apakah ada pertanyaan? Sampai sejauh ini? Boleh, silakan. Bukan nanya sih Bu, saya mau ke atas sedikit yang tadi. Oh, yang mana? Yang gitu. Oke. Itu dapat 9-nya di kanan gimana? Ini nih, Marvel. Jadi, yang ini separohnya tahu ya? Iya tahu. Ya, terus ini kita kuadratkan sendiri nih. Nih, dikuadratkan kan kita butuh 9. 3 kuadrat kan 9. Ya. Nah, di soal kita punyanya X kuadrat min 6 doang. Oh, berarti kalau dia mau diubah jadi X min 3 kuadrat, harus ditambah sama 9. Karena ruas kiri ditambah 9, maka ruas kanan harus ditambah dengan angka yang sama juga, biar balance. Oke? Oke, Bu. Oke. Tapi saya bingungnya sih di ruas. Ini kan udah saya coba annotate ya. Ini kan di sini sudah tinggal ke sini gitu kan. Ini yang angka-angka yang ini dipindahin ke sana apa gimana? Oh, enggak dipindah, yang dipindah tadi yang ini. Ini sendiri yang pindah ruas. Jadi yang 16 angka-angka yang ini kemana? Enggak. Ini kan sebenarnya kita coret juga nggak berguna gitu kan. Tapi ini angka ini masuk ke sini nih. Angka ini masuk ke sini. Oh iya. Gitu? Kan? Oke. Terima kasih Bu. Ya. Jadi tetap balance ya, tetap aman. Oke, ada lagi teman-teman? Silakan. Kalau masih ada yang kurang paham. Rita, Selin, Greg. Jelas ya? Nah, sekarang kita lihat ke contoh berikutnya. Oke. Ini sudah. Nah sekarang contoh-contoh berikutnya adalah persamaan-persamaan lingkaran yang memenuhi kriteria tertentu. Jadi mungkin sudah mulai aneh-aneh ya. Nah ini perhatikan. Pokoknya yang kita pegang adalah kalau pertanyaannya tentukan persamaan lingkaran, kita butuh pusat sama jari-jari. 2 hal itu yang utama. Jadi kita harus mencoba menemukan pusat sama jari-jari di setiap soal kalau pertanyaannya persamaan lingkaran ya. Kita ke contoh 4. Tentukan persamaan lingkaran. Oke, berarti kita butuh pusat sama jari-jari. Melalui titik lah. Kok ini pusat sama jari-jari nggak ada sama sekali, Bu. Nah, kalau melalui titik-titik ini jadi X, Y gitu ya. X1 nih. Kita masukkan ke bentuk umum persamaan lingkaran supaya kita dapat A besar, B besar, C besar, eliminasi gitu ya. Substitusi satu-satu nih. Ini tadi 0,0 nih, masukkan N 2,4, substitusi 1,7 juga substitusi. Dari sini kita dapat persamaan ya. Nah, persamaan-persamaan ini nanti kita ketemu nilai A-nya berapa. Oh, ternyata min 6, nilai B-nya min 8. Nilai C-nya udah ketemu duluan 0 karena apa? Dia lewat 0,0. Itu ya teman-teman ya. Jadi nanti kalau ketemu soal seperti ini tipenya, langsung aja masuk ke rumus bentuk umum nih, substitusi eliminasi gitu ya, kayak waktu kelas 10 lagi nih, persamaan 2 variabel ya, ini 3 variabel ya karena kita mencari A, B, C.
Jelas teman-teman? Contoh 4, tipe soal nomor 4 nih. Aman ya? Oke, nanti paling kalau udah mulai digabung-gabung, nah agak crowded ya, ini tipe yang mana gitu biasanya. Oke, sekarang kita lanjutkan tipe berikutnya. Tipe 5. Contoh 5. Tentukan persamaan lingkaran jika diketahui, nah ini persamaan lingkaran lagi, kita butuh pusat sama jari-jari. Tapi kok diketahui ujung-ujung diameter, nah ujung diameter titik A di sini nih, 2,1. Titik B di min 4,1. Nah, berarti karena dia diameter, jari-jari itu adalah setengah diameter ya. Nah, Bu, nyari diameter jarak titik ke titik. B dikuadratkan, ditambah titik G-nya, titik A dan titik G, dikuadratkan, kemudian nanti di akar, pasti ketemu diameter dong, gitu kan. Kemudian bagi 2, jari-jari. Dapat jari-jari, gitu. Atau kalian cari pusatnya dulu nih. Bu, kenapa pusatnya rumusnya seperti ini? Logikanya dari mana sih sebenarnya? Teman-teman, kalau misalnya koordinatnya ada nih, kalian diminta yang karena pusat itu harus di tengah ya, berarti kita rata-rata aja nih gitu. Pakai konsep rata-rata ya, cari pusat, pakai konsep rata-rata. Rata-rata gimana caranya? Tambah bagi 2 gitu kan. Tapi yang ditambah per masing-masing X-nya A ditambah X-nya B dibagi 2. Ketemu X koordinat pusat. Kemudian Y-nya titik A ditambah Y-nya titik B dibagi 2. Ya udah, ketemu pusatnya X sama Y. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, apakah ada pertanyaan nih tentang pusat? Kenapa pakai rata-rata? Itu saya mau tanya, Boleh apa? cara cari jarak A ke B-nya gimana? Oh, ini tadi pakai Pythagoras, Priti. Ini delta X-nya titik A dan B ditambah delta Y dikuadratin ya. Pythagoras nih, Priti. Jelas? Berarti cari jaraknya kayak harus manual gitu ya, Bu? Oh, manual gimana? Ya, ini kan Kayak kelihatan nih, ini. 2 min 4. Oh, berarti 8 kuadrat ditambah. Kok 8? 6 ya? Salah deh. Min 1, min 2 kuadrat, 4. Kan? 6 kuadrat tambah 2 kuadrat tadi. Ini adalah R kuadratnya. Kok R kuadrat D ya? D kuadratnya kan kita beras biasa. Berarti hitungnya. Jarak titik ke titik. Delta ya. Atau gini Priti, kalau kamu Bu, saya nggak mau ngitung pakai diameter deh. Saya mau pusat dulu nih. Kalau pusat udah ketemu, ya udah jarak pusat ke titik salah satu mau titik A atau titik B itu. Nah, ini juga boleh Priti. Banyak jalan menuju. Oke, Priti. Nah, ini masukkan aja 2 min 1 kuadrat ditambah min 1 min 0 ya berarti ya, kuadrat sama dengan R kuadrat tuh dapat. Ini jadi 1 ya. 1. Oh, 2. R kuadratnya 2 ya. Itu Priti boleh? Bisa? Terima kasih. Oke, jadi nggak harus dari diameter dulu ya. Tapi temukan pusatnya dulu juga boleh. Nanti jarak pusat ke ujung diameter pasti ketemu R ya kan. Ini R gitu kan. Jadi terserah kalian mau pakai cara yang mana. Langsung pakai rumus kalau yang ini bahkan nggak usah pakai. Ini kan sebenarnya delta juga nih Priti ini. X dikurangi A ini kan delta X ya. Betul kan? Iya. Oke, ada lagi teman-teman? Apakah ada lagi pertanyaan? Aman? Jadi nanti kalau kalian ketemu soal yang ujung-ujung diameternya diketahui, berarti kalian harus menggunakan ini. Cari pusatnya dulu, pakai konsep rata-rata ya. Rata-rata itu maksudnya gimana Bu? X-nya si A, tambahin X-nya si B, ditambah ya, karena rata-rata ditambah bagi 2. Kemudian B-nya A, tambah Y-nya B, bagi 2. Tambah bagi 2. Gitu. Habis itu baru masuk ke rumus. Pakai pakai pusat sama salah satu ujung diameter, mau pakai titik B atau titik A, hasilnya akan sama. Karena ini kan M itu membagi AB sama panjang. Oke, lanjut ya.
Oke, sekarang ke tipe soal berikutnya. Kok 10? Tadi salah ngitung ya? Kok di sini ketemu 2? Bentar, salah ngitung di mana? Kayaknya itu deh Bu, yang A kan Yang min mana? 1. Min 1 kali min jadi plus 1 Bu. Oh, min 1. Oke, jadi 9 ya? Oke. Oke, kemudian ke contoh 6 ya. 6. Tentukan persamaan lingkaran. Nah, ini masih persamaan lingkaran. Nah, pusatnya udah ada nih, langsung kalau ketemu pusat A dan B gitu ya. Menyinggung, waduh, menyinggung garis. Kalau tadi kan garisnya Y sama dengan X sama dengan langsung angka ya. Lah ini kenapa ada X dan Y muncul dua-duanya? Nah, ini nggak bisa pakai konsep yang tadi, teman-teman. Jadi dia harus menggunakan konsep jarak titik ke garis. Tapi nanti jarak titik ke garis yang mau kita ambil itu sebagai radiusnya, jadi R. Nah, gimana sih caranya? Jadi gini, jarak titik ke garis, jadi garisnya itu selalu kita nyatakan dalam bentuk AX plus BY plus C ya, sama dengan 0 nih. Titiknya ini nanti jadikan A dan B ya, nanti ini kan karena titik sembarang nih. Nah, kita memakai gini aja deh. Titik pusat. Saya bikin ini aja langsung. Jarak titik pusat ke garis singgung. Jarak titik pusat garis singgung lingkaran. Bentuknya persamaannya adalah ya harus teman-teman ini di sini agak double nih lambangnya, simbolnya. A besar, B besar di persamaan garis singgung ini garis singgung ya, karena tadi di persamaan bentuk umum lingkaran kan ada A besar, B besar, C besar juga nih. Jangan ketuker-tuker ya, teman-teman ya. Pokoknya kalian harus tahu nih saya sedang mengerjakan tentang soal yang tipe apa supaya kalian nggak bingung, nggak ketuker-tuker karena ada double simbol nih di sini. Maka R-nya itu adalah jarak ini ya, titik pusat itu adalah jari-jari, lingkaran. Jadi kalau gambarannya adalah ini adalah. Kemudian ada sebuah garis yang menyinggung. Nah, ini pasti ada titik singgung dong. Nah, ini pasti siku-siku di sini. Nah, ini titik singgung nih, titik singgung. Kalian Bu, saya lupa rumusnya nih, nggak bisa ngapalin rumusnya. Ini ada cara lain loh, teman-teman. Cara menemukan tanpa memakai ini ya. Tapi kalian harus tahu nih, ini persamaannya gradiennya apa. Kemudian tegak lurus ya. Ingat di saat di aplikasi turunan kemarin, nah nanti kalian bisa dapat titik ini, kemudian jarak titik ke titik ini kita akan ketemu gitu. Jadi nggak harus pakai yang ini rumus soalnya nih, jarak titik ke titik. Nah, ini A pusat dikali A dari garis, dikali A besar ya, dari B besar dari garis, ditambah plus B besar kuadrat ya, bukan dari pusat ya, tapi AB-nya dari koefisien garis singgungnya, dari garis singgungnya, gitu. Jadi Bu kalau memakai yang ini ya kalian cari gradien garis ya, cari M garis, terus tegak lurus ya, garis yang melalui titik pusat ke titik singgung itu tegak lurus terhadap garis singgung nih, gitu kan. Nah nanti kalian dapat titik singgung, ya sudah nanti dapat garis. Gitu kalau mau pakai alternatif selain pakai rumus. Oke, kita kembali ke sini soal kita. Nah, tadi pusatnya di min 2, min 1 garisnya. Nah, ini harus dipindah dulu ya. Dia harus pindah ruas dulu. Jadinya 3x, berarti jadinya 0 ya. Nah, kita masukkan jadi R sama dengan harga mutlak min 2 kali min 1 kali 4 ya. Min 1 per akar. Nah, akarnya dari sini nih, dari 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Jangan jadi pusat ya. Nah, harga mutlak ya, karena R itu nggak mungkin minus. Ini min 6, min 4, akar 10 per 5, 2. Nah, apakah jelas teman-teman? Bu, kalau pakai yang ini gimana? Kalau nggak pakai rumus ini ya, coba ya, kita coba.
Tadi apa tadi? Oh ini 4Y sama dengan min 3X. Oke, M garisnya adalah min 3/4. Nah, berarti kita geser dulu yang lebar. Ini alternatif jika tidak pakai rumus. Nah, itu jika nah, kemudian apalagi M-nya. Nah, M garis gradien garis yang AB dan X singgung. Oh, kita pakai X1 sama Y1 aja. Oke. Gradiennya berarti harus tegak lurus ya. Tegak lurus nih. Tegak lurus garis G. Nah, berarti M saya tulis apa ya? Ini misalnya garis H misalnya. MH itu adalah 4/3 ya berarti ya. Nah, kemudian dia kan jelas melalui titik A, B. A, B-nya tadi berapa? Min 2, min 1 ya. Nah, ya udah ketemu nih. Berarti persamaan garis yang agak panjang tapi melalui min 2, min 1, 4/3 adalah Y min Y1 ya, sama dengan M X MH X1. Nah, masukin sekarang. Jadi kita dapat Y plus 1 sama dengan 4/3 X plus 2. Nah, berarti kita dapat Y sama dengan, kita kali 3 aja dulu ya. 3Y tambah 3 sama dengan 4X plus 8. Kita mau eliminasi sama yang atas ini. Kita lihat. Berarti kita dapat 3Y sama dengan 4X, ini min ya, plus 5. Nah, ini kita eliminasi nih. Kita dapat titik kotak. Nah, dapat titik X1, Y1 ya. Kemudian 4Y sama dengan min 3X. Kita eliminasi nih. Samakan dulu nih. Ini dikali 4, 4, ini dikali 3. Jadinya adalah 12Y sama dengan 11Y sama dengan min 1 sama dengan, jadi 25X plus 20 ya. Nah, berarti X-nya adalah min 4/5 ya. Min 4/5. Nah, berarti Y-nya masuk ke sana. Berarti Y-nya adalah 1/4 kali min 3 kali min 4/5. 4-nya coret, min. Berarti tadi titiknya min 4/5 sama 3/5. Titik ini adalah min 4/5, 3/5. Nah, min 2, min 1 ke titik min 4/5, 3/5 adalah R. Nah, ya udah berarti kan B kuadrat sama dengan berapa? Sama dengan R kuadrat ya. Nah, masukkan ke sini. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Agak susah karena nggak pakai rumus. Maka saran saya pakai rumus aja ya. Oke. Oke. Kemudian Bu, ya apa? udah jam istirahat ya, Bu? Oh, oke. Ya, sebentar. Silahkan kalian coba latihan soalnya ya. Silahkan dicoba latihan soalnya nomor 1. Ini sudah dipelajari semua yang saya sarankan. 2, 3, silahkan dicoba untuk meyakinkan apakah kalian sudah paham atau belum tentang materi yang sudah kita pelajari ya. Yang nomor 4 dan seterusnya jangan dilihat dulu. Sampai nomor 3 ya teman-teman. Oke, saya stop.